Ini polusi udara ya. Atau polusi udara. Polusi udara. Polusi udara di wilayah Jakarta ini sudah 16,5 kali lipat di atas pedoman aman. Jakarta, sebuah kota yang penuh kehidupan dan dinamika, namun juga dihadapkan pada tantangan serius polusi udara. Jakarta mengalami tingkat polusi yang tinggi dan bukan hanya masalah lingkungan tetapi juga masalah kesehatan masyarakat. Bagaimana dengan kami di sini? Kampus UPN Veteran Jakarta adalah kampus yang terletak di pertengahan kota Jakarta. Tiada hari terlewat tanpa paparan polusi udara. Bagaimana dengan pengetahuan mahasiswa Fakultas Kedokteran tentang polusi udara yang bisa mengakibatkan ISPA dan cara menghadapinya? Menurut kamu ngerasa nggak kualitas udara di Jakarta tuh semakin buruk? Iya, ngerasa kalau misalnya kualitas udara di Jakarta makin buruk, terutama waktu kemarin Iman ini Sabtu Marau itu kayak parah banget gitu. Kalau belakangan ini sih kayaknya iya deh. Iya, pernah dengar sih, Kak. Iya Kak, menurut aku iya. Menurut kamu karena apa ya? Kalau menurut aku sih yang paling kelihatan karena banyaknya kendaraan gitu ya. Jadi semua orang tuh pakai kendaraan pribadi gitu. Jadi di jalanan itu banyak banget kendaraannya gitu. Mungkin karena di sini banyak aktivitas kayak kendaraan gitu, atau misalkan industri-industri kan banyak juga di sini. Mungkin karena Jakarta kan kota, jadi aktivitas dari penduduknya juga padat banget. Terus habis itu dari jalanan-jalanan banyak kendaraan bermotor. Terus habis itu juga ya mungkin karena itu sih ditambah jarang hujan gitu kayak makin bagus. Karena sekarang banyak kendaraan bermotor juga, banyak mobil juga kan, jadi bikin polusi dari gas buangannya itu. Oke, kalau misalnya menurut kamu dari polusi ini tuh bisa berakibat buruk ke kesehatan nggak sih? Bisa banget, terutama ke pernapasan sih ya kayaknya. Iya Kak, soalnya kalau misalnya banyak polusi gitu terus kayak asap gitu kan bisa buat batuk, tenggorokan gak enak atau sesak napas gitu. Bisa sih, Kak. Contohnya kayak apa tuh? Contohnya misalkan kayak setiap jalan ke kampus aja itu dari sini misalkan ke kosan itu berasa ada polusi gitu, bikin sesak juga, kadang batuk-batuk. Iya, mungkin kalau misalnya contohnya karena dia kan polusi itu banyaknya polusi udara gitu, jadinya berakibat itu ke pernafasan kita, bisa ISPA dan lain-lain. Kalau ada nggak hal yang kamu lakukan buat menghindari polusi di Jakarta ini? Kalau misalnya kalau misalnya aku sih membatasi kegiatan di luar ruangan. Kalau misalnya ternyata perlu kegiatan di luar ruangan berarti pakai masker. Paling kalau sekarang ya pakai masker aja sih. Kalau misalnya dilakukan untuk menghindarinya itu kan tadi aku sudah bilang kalau misalnya itu karena banyak kendaraan gitu. Mungkin bisa diatasi dengan menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi supaya di jalanan itu nggak terlalu banyak kendaraan gitu. Langkah untuk diri sendiri mungkin pakai masker sih, Kak. Ya, gitu aja sih. Oke, makasih. Oke, makasih. Efek merugikan atau beracun terhadap lingkungan kita. Tahukah kamu bagaimana polusi mempengaruhi tubuh kita? Ada dua cara polusi dapat masuk ke udara. Yang pertama, melalui pond source, di mana polutan muncul dari satu sumber seperti emisi pabrik. Dan yang kedua adalah melalui non-pond source, di mana polutan muncul dari berbagai sumber seperti asap kendaraan. Terdapat dua jenis polutan. Yang pertama ada polutan primer yang mampu menimbulkan kerusakan langsung atau bereaksi ketika berada di udara. Yang kedua ada polutan sekunder, di mana polutan yang dihasilkan sebagai hasil reaksi antara polutan primer dengan komponen udara. Tiga organ utama yang terkena dampak pencemaran udara yaitu ada paru-paru, jantung, dan otak.
Polutan di udara berbentuk molekul kecil yang mudah masuk ke dalam tubuh kita saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan peradangan paru-paru yang menyebabkan penurunan fungsi dari paru-paru. Polutan ini dapat menyebabkan gangguan seperti asma, emfisema, bronkitis, dan ISPA. Tahukah kamu apa itu ISPA? Infeksi saluran pernapasan akut atau yang biasa disingkat dengan ISPA adalah infeksi yang disebabkan oleh virus yang menyerang hidung, trakea, dan paru-paru. Penyebab ISPA adalah bakteri atau virus, kondisi lingkungan yang buruk, dan juga terpapar asap yang berbahaya. Bagaimana sih cara penularannya? Untuk cara penularannya, yaitu melalui kontak langsung dengan penderita dan juga secara tidak langsung melalui udara. Gejala ISPA meliputi batuk, demam, pusing, pilek, dan juga lemah. Apabila kamu mengalami gejala ISPA, segera periksakan diri ke rumah sakit atau puskesmas. Lalu, gimana cara pencegahan ISPA? Yaitu dengan selalu membuka jendela atau pintu terutama di pagi hari, kemudian untuk satu kamar dihuni tidak lebih dari 3 orang, lalu menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitarnya, menghindari polusi dan asap, menutup mulut dan memakai masker saat batuk, dan juga mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Ayo kita cegah ISPA, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Manfaatnya menarik dari Untuk videonya sendiri, animasinya menarik, pesan yang disampaikannya jelas dan mudah dipahami serta sangat terlihat. Menurut saya tadi videonya animasinya menarik sih, bikin gabut sama nonton, terus juga penjelasannya jelas dan informatif banget. Ada banyak hal tadi kayak pencegahan ISPA yang bisa saya terapin juga di kehidupan sehari-hari. Jadi ya informatif banget lah. Makasih videonya. Menurut saya video yang sudah dikasih tunjuk tadi itu sangat bermanfaat, informasinya itu bagus dan animasinya juga bagus dan mudah dipahami. Saya juga jadi lebih tahu tentang ISPA dan apa ISPA itu bisa disebabkan karena polusi. Videonya cukup informatif karena di situ juga udah dikasih tahu gitu mulai dari pengertian ISPA, terusan ada apa aja macam-macamnya, kemudian cara penanggulangannya juga, cara mencegahnya. Kemudian juga videonya kan ini berupa video animasi gitu, jadi mudah dipahami.